Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Jadi ini adalah perkuliahan online ya. Materi hari ini saya akan berbicara tentang deep reporting atau laporan mendalam. Ini adalah salah satu unsur yang harus Anda penuhi untuk pitching UAS nantinya ya. Jadi deep reporting ini adalah salah satu skill unik yang harus kalian miliki sebagai seorang jurnalis, oke. Walaupun ya kita tahu keadaan sekarang lagi ada pandemi COVID-19, tapi itu tidak akan menyurutkan semangat kita untuk terus belajar ya. Oke. Jadi stay tune. Sesaat lagi akan saya sampaikan materinya. Oke, hal pertama yang perlu Anda ketahui tentang deep reporting itu saya rangkum menjadi hal yang sangat singkat dan minimal mudah dimengerti ya. Yaitu yang pertama, memberikan pemahaman yang mendalam terhadap suatu persoalan atau isu tertentu. Highlight di sini adalah kata mendalam. Yang kedua adalah pemahaman. Yang ketiga adalah isu. Jadi Anda diharapkan itu mampu memberikan kepada pembaca sebuah pemahaman yang mendalam terhadap hanya satu isu. Artinya kalau satu isu tertentu, artinya Anda hanya menggunakan satu angle. Oke, tidak boleh multi angle, harus satu angle. Ini yang menjadi catatan penting. Oke, yang poin nomor 2, menjadikan pembaca berwawasan luas. Ini adalah efek dari poin pertama. Ya, jadi korelasinya ini bukan lagi Anda melaporkan hal-hal yang di permukaan, tapi Anda lebih jauh terjun ke dalamnya. Poin-poin berikutnya, ya, memiliki magnitude atau dampak yang lebih luas daripada tulisan features ataupun straight news. Ini mengapa? Memiliki dampak atau magnitude yang jauh lebih luas. Karena satu, data yang Anda paparkan itu jauh lebih luas dan jauh lebih dalam. Oke. Maaf, di straight news ataupun features mungkin Anda bisa memaparkan data yang luas ya, tapi tidak perlu mendalam. Tapi kalau di deep reporting, data itu justru harus mendalam tapi tidak terlalu luas. Paham ya maksudnya ya? Jadi data itu ada banyak. Ada banyak sekali A sampai Z. Nah, itu luas. Itu luas. Tapi kalau kita berkarya atau membuat sebuah karya laporan mendalam, keluasan data itu harus disempitkan menjadi angle-angle tertentu ya, tapi sifatnya dalam. Jadi misalkan data A, kita perdalam levelnya sampai level 10. Oke. Bukan hanya A di level A5, A6, tapi kita mendalam di level 10. Data B juga demikian, data C. Oke. Jadi nantinya data yang Anda laporkan menjadi sebuah karya tulis dalam bentuk deep reporting itu akan membentuk poin nomor 2, yaitu data dibentang, maka laporan mendalam akan bersuara lantang. Swanger ya. Yaitulah bentuk akhir dari deep reporting sebenarnya. Data Anda yang berbicara. Anda yang mengkonstruksinya berdasarkan temuan-temuan di lapangan. Ya, setelah ini akan saya paparkan beberapa contoh dari BBC dan di Tirto, based on judul dan topik dan bagaimana mereka membuat satu karya ya. Kita akan membreakdown satu contoh saja. Bagaimana mereka membentangkan data dalam bentuk laporan deep reporting. Oke, sesaat lagi. Oke, kita lihat laporan mendalam dari Tirto ya. Ini di websitenya sudah tertera jelas 36 laporan mendalam Tirto yang paling sering dibaca ya tahun 2018. Oke. Satu hal, kita lihat judulnya dulu. Judulnya tok air. Satu nih, cerita pelecehan seksual di kampus. Dosen mesum jadi rahasia umum. Ya, seperti yang saya sampaikan toh, judul itu sangat penting dalam mempengaruhi psikologi pembaca. Oke. Coba Anda ini kan, Anda ini baca lagi ya. Cerita pelecehan seksual di kampus. Dosen mesum
jadi rahasia umum. Ketemu ya. Seperti yang saya ajarkan kemarin ya. Jadi judul itu kalau kalian nanti membuat deep reporting, tolong cari judul, bikin judul yang membuat psikologi calon pembaca Anda itu langsung merasa, oh iya, saya perlu membaca ini. Oke, coba kita lihat judul-judul yang lain. Dan judul-judul lain. Nah, saya tertarik dengan nomor 10 ini. Senjakala TVRI, dijauhi anak muda, digerakkan PNS tua. Oke, kita lihat ya, satu ya. Oke, dari judulnya sudah tahu kalau ini adalah pembahasan TVRI. Dijauhi anak muda, digerakkan PNS tua. Coba Anda lihat lead-nya, kalimat pertama aja. Lembaga penyiaran publik ini telah renta, kusut, gemuk, malas, dan lamban. Oke, ngeselin nggak? Ngeselin. Ya, kalimatnya itu membuat Anda seolah-olah, oh iya, iya memang itu yang Anda rasakan. Oke, itu yang Anda rasakan. Jadi penulisnya ini pintar. Diki Hasbi, ini pintar nih. Dibaca dalam waktu normal 5 menit. Oke, kita scroll sejenak ya. Tampilan kelabu identik dengan TVRI, Televisi Republik Indonesia. Ini menjadi tua, rimba masalah, dan kusut. Ia masih berisi acara seremonial pemerintah minim kritik. Ia menyajikan 60% tayangan berulang tanpa memproduksi konten baru. Oke, coba Anda lihat korelasi kalimat pertama dan kalimat kedua dan kalimat ketiga dan kalimat keempat di paragraf awal. Ini kekuatan deep reporting di sini. Korelasi antar kalimat dan antar paragraf. Lalu coba kita lihat datanya. Oke, tayangan yang membosankan terus diulangi, diproduksi oleh sumber daya melimpah. Pada medio 2010, medio itu pertengahan ya, jumlah karyawan TVRI sebanyak 6.823. Buset. 2.000 diantaranya bekerja di kantor pusat. Nah, yang saya suka dari Tirto itu punya data pembanding. Oke, kita bisa lihat di sini. Sebagai perbandingan, stasiun metro di Surabaya hanya diisi 44 pekerja. CNN Biru Bandung 30 pekerja. Kompas TV Makassar 20 pekerja. Ini konteksnya di daerah ya. Jadi ada perbandingan data. Jadi data bukan hanya dari TVRI tok, tapi juga dari televisi yang lain. Nah, itulah permainan data di sini itu sangat penting di deep reporting. Kalau Anda scroll lagi ke bawah, ini tulisan ini akan membuat Anda penasaran. Oke, coba Anda perhatikan ini. Wacana melebur TVRI dengan saudara tua. Ini adalah subjudul. Oke, jadi ketika angle-nya adalah TVRI, senjakala TVRI ya, Anda perlu membuat subjudul seperti ini agar data Anda itu tetap rapi, tidak meluas, tapi lebih mendalam. Ya. Istilahnya gak meluber, gak ngelambiar. Karena saya yakin suatu saat di suatu titik, kalau Anda melakukan peliputan, Anda akan banyak sekali data yang perlu Anda pilah. Oke. Nah, salah satu cara pemilihan adalah Anda membuat subjudul seperti ini. Lalu data yang sesuai subjudul Anda masukkan di subjudul itu. Ya. Tapi tentu dengan pertanyaan angle yang TVRI tadi ya, senjakala TVRI. Draft Radio Televisi Republik Indonesia dari urusan publik. Nah, ini satu data lagi. Ini infografisnya. Pelaporan dana publik hanya lewat rapat dengan DPR. Ada tanda petiknya. Ini yang membuat tulisan ini sangat kaya data. Oke. Tak dapat mengangkat dan memberhentikan pegawai sendiri. Ini juga permasalahan. Oke, jadi sebenarnya kaya data, tapi fokusnya hanya tentang TVRI, permasalahan di dalamnya. Ya, itu. Coba kita lihat BBC. Oke. Dari judul saya. Nih, websitenya bbc.com Futures Column in Depth ya.
Why avoiding clocks may be good for you? Tanda tanya nih ya. What does being fluent really mean? Tanda tanya lagi. The unproven hype of stem cell therapy. Tanda tanya. Should man-eating tigers be killed? Tanda tanya. Oke. What is the future of sex? Senang awak mengkira. Ada yang tanda tanya, ada yang tidak. I was a Macedonian fake news writer. Quotation. Itu pernyataan langsung ya. Jadi judul. Oke. Jadi membuat judul untuk deep reporting itu bukan hal yang normatif. Ya. Sakarmu. Yang penting Anda memainkan psikologi calon pembaca Anda. Nah, ini kalau kita lihat di sini, di BBC, itu banyak sekali yang why and how did religion involve? Tanda tanya. Banyak question mark yang ada di sini. Oke. Apa yang kita bisa pelajari dari dua website ini, BBC sama Tirto? Tirto, kita coba. Ada nggak yang tanda tanya? Jarang kayaknya. Ya, jarang ya. Nah, tapi sebenarnya ya, semua itu berawal dari satu hal. Akan saya jelaskan sesaat lagi di video berikutnya, ya, video yang nomor 2. Oke, stay tune. Terima kasih.